Jangan asal telan. Yuk kenali Glimipirid, si obat diabetes mellitus. Kenalin aku Sekar Aulia Putri dengan NIM 24110104154048 dari Prodi S1 Farmasi angkatan 2024. Apa sih diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan naiknya glukosa dalam darah. Diabetes yang tidak diobati dapat berkembang menjadi penyakit gagal ginjal, gagal jantung, dan stroke. Glukosa dalam darah meningkat terus nih. Waktunya hormon insulin beraksi. Insulin, waktunya action. Siap, bos. Banyak amat glukosanya. Aku harus cepat-cepat ke reseptor insulin. Rame amat. Ada masalah apa, bro? Kami dari tadi di sini nungguin transporter glukosa, tapi belum ada yang datang satu juga. Lah, kok bisa? Bro, kenapa kamu gak berangkat-berangkat sih? Aku capek, bro. Please lah, bro. Kami sel di tubuh butuh banget bantuan kamu untuk ngangkut glukosa. Kalau kamu gak pergi-pergi, nanti aku bisa kekurangan glukosa. Dan glukosa dalam darah bisa ningkat loh. Bahaya banget buat tubuh si bos. Ya ini gara-gara kelakuan si bos sendiri. Suruh siapa banyak makan makanan manis yang banyak mengandung gula. Seberapa banyak sih kasus diabetes mellitus di Indonesia? Indonesia menduduki peringkat ke-7 untuk penderita DM terbanyak di dunia dengan jumlah 8,5 juta penderita. Menurut riset Kesehatan Dasar tahun 2018 di Indonesia, prevalensi DM sebesar 1,5% secara nasional dan 1,4% di Kalimantan Selatan. Glimipirid adalah obat yang digunakan dalam pengobatan dan pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Obat ini berfungsi sebagai obat lini kedua dalam pengobatan diabetes mellitus tipe 2 dalam terapi kombinasi bersama dengan metformin pada pasien yang tidak memiliki bentuk penyakit kardiovaskular arteriosklerotik dan belum mencapai target hemoglobin A1C. Menurut data yang dipublikasikan oleh International Diabetes Federation, Atlas, Indonesia berada di urutan ke-7 antara 10 negara dengan jumlah penderita diabetes dewasa, 20-79 tahun terbanyak di dunia. Pada tahun 2019, jumlah penderita diabetes dewasa di Indonesia terhitung sebanyak 10,7 juta jiwa, menjadikan Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan jumlah penderita terbanyak penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh SAPO menunjukkan bahwa obat anti-diabetes mellitus terbanyak yang digunakan pasien diabetes mellitus rawat jalan di Rumah Sakit RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda adalah Glimipirid dan metformin. Yuk kita bahas tentang terapi obat untuk diabetes mellitus. Ada bermacam-macam tergantung mekanisme kerjanya. Dapat menggunakan antidiabetik oral ataupun dalam bentuk injeksi insulin. Dosis awal Glimipirid yaitu 1 mg 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan setiap 1-2 minggu secara bertahap, yaitu sebagai berikut: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg. Nah, untuk dosis maksimal yaitu 8 mg per hari. Aturan pakainya minum atau makan sebelum makan utama atau sarapan. Nah, untuk kontraindikasinya, jika pasien menggunakan insulin, maka terjadi peningkatan risiko terjadinya kadar gula darah rendah, hipoglikemia. Tidak bisa digunakan bersama miconazole, warfarin, allopurinol, antibiotik. Efek samping akibat konsumsi Glimipirid adalah hipoglikemia. Penggunaan Glimipirid bisa menimbulkan mual atau muntah, sakit perut, sakit kepala, atau diare. Jika Anda merasa lapar, gemetar, lemas, maka segeralah konsumsi makanan yang mengandung gula. Terapi non-farmakologisnya adalah diet dan olahraga. Hipoglikemia adalah penurunan kadar gula darah yang berlebihan. Gejalanya meliputi pusing, keringat dingin, gemetar, dan lemas. Gangguan penglihatan sementara terutama pada awal pengobatan akibat penurunan kadar gula darah. Gangguan saluran pencernaan, mual, muntah, rasa penuh di perut, nyeri perut, dan diare. Reaksi alergi atau pseudoalergi, gatal, ruam kulit, dan urtikaria. Gangguan darah, penurunan jumlah trombosit, dan purpura trombositopenik.
Waduh, udah terlalu lama sih bos minum obat diabetes. Udah engap diriku. Mau gimana lagi, Jal? Minum obat ini lebih baik daripada enggak sama sekali. Karena pola makan si bos yang sembarangan. Kalau enggak, diriku makin babak belur gara-gara produksi insulin berlebih terus. Jadi si bos harus minum obat seumur hidup gitu. Emang gak ada cara lain? Sebenarnya ada kok cara lain. Dan si bos gak harus selamanya minum obat lagi kalau dia bisa capai remisi diabetes. Remisi? Apaan tuh? Jadi gampangnya, kalau si bos bisa pertahanin gula darahnya tetap stabil selama 3 bulan tanpa harus bergantung penuh sama obat, itu namanya remisi. Nah, caranya harus jaga pola makan. Sarapannya juga mesti bener supaya gula darah si bos tetap stabil sepanjang hari. Tiap pagi aja yang masuk bubur ayam sama nasi uduk, gimana gulanya mau bagus? Tenang teman-teman, si bos udah bilang ke aku besok mau ganti sarapannya pakai M-Ganik Superfood biar si pankreas sehat lagi. Ya elah, bahan kimia lagi itu mah tak sembarangan. Ini tuh bahannya alami dari 22 jenis multigrain yang dipilih khusus buat diabetes. Beneran tak, M-Ganik Superfood ini bisa bantu aku. Bener dong pankreas, kalau kamu sehat, gula darah si bos juga pasti lebih ke kontrol. Oh, yang begituan pasti rasanya gak enak tak. Enak ini mah. Bisa memanjakan dirimu lidah. Wah, mantap tak. Makanya buat penderita diabetes lain, kalau mau tahu info lebih lanjut, kalian bisa cek caption ya.